Misteri Stonehenge, lingkaran batu raksasa di Inggris. Stonehenge adalah salah satu monumen prasejarah paling terkenal di dunia. Terletak di Salisbury Plain, Wiltshire, Inggris. Struktur ini terdiri dari batu-batu besar yang disusun membentuk lingkaran dan tapal kuda, dan diyakini dibangun antara tahun 3000 hingga 2000 sebelum Masehi. Batu-batu besar itu dikenal sebagai sarsen. Sebagian beratnya mencapai lebih dari 25 ton, menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana teknologi masyarakat zaman Neolitikum mampu memindahkan dan menyusunnya dengan begitu presisi. Misteri terbesar dari Stonehenge adalah fungsinya. Selama berabad-abad, para peneliti, arkeolog, dan spiritualis mencoba memahami untuk apa struktur ini dibangun. Salah satu teori paling kuat menyebutkan bahwa Stonehenge berfungsi sebagai kalender astronomi kuno karena susunan batu-batunya selaras dengan titik balik matahari musim panas dan musim dingin. Pada saat titik balik matahari musim panas, matahari terbit sejajar dengan batu Hillstone, menghasilkan pemandangan yang spektakuler dan penuh makna spiritual. Namun, teori lainnya menyebutkan bahwa Stonehenge adalah tempat pemujaan atau pusat ritual keagamaan masyarakat kuno. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa situs ini pernah menjadi tempat pemakaman elit masyarakat Neolitikum. Ditemukannya sisa-sisa kerangka manusia di sekitar situs memperkuat dugaan bahwa Stonehenge digunakan dalam ritual pemakaman atau sebagai kuil leluhur. Yang juga mengundang rasa penasaran adalah bagaimana batu-batu besar tersebut dipindahkan dari tempat yang sangat jauh. Batu biru Bluestone yang digunakan dalam lingkaran dalam Stonehenge berasal dari Pegunungan Preseli di Wales, sekitar 240 km jauhnya dari lokasi situs. Bagaimana orang-orang prasejarah memindahkan batu-batu itu tanpa roda atau teknologi modern masih menjadi teka-teki besar. Selain fungsi dan teknik pembuatannya, Stonehenge juga memunculkan banyak teori konspirasi dan legenda mistis. Beberapa orang percaya bahwa monumen ini dibangun oleh penyihir, seperti Merlin dari legenda Raja Arthur, atau bahkan oleh makhluk luar angkasa yang membantu manusia kuno dalam pembangunan struktur megalitik ini. Meskipun tidak didukung oleh bukti ilmiah, teori-teori ini memperkaya aura misterius Stonehenge. Secara arsitektural, Stonehenge menakjubkan karena ketepatan dan keharmonisannya. Batu-batu tersebut tidak hanya berdiri acak, tetapi ditempatkan dengan pengaturan geometris yang kompleks. Para peneliti modern menemukan bahwa penempatan batu tersebut menunjukkan pemahaman tentang matematika dan astronomi yang luar biasa untuk masa prasejarah. Penemuan terbaru dari ekskavasi dan teknologi pencitraan tanah telah mengungkap bahwa Stonehenge adalah bagian dari kompleks situs yang lebih luas, termasuk jalan raya kuno, lubang-lubang ritual, dan struktur lainnya yang tersembunyi di bawah tanah. Ini menunjukkan bahwa Stonehenge bukan hanya monumen tunggal, tetapi bagian dari pusat kebudayaan spiritual yang luas dan terorganisir. Dalam konteks budaya modern, Stonehenge tetap menjadi simbol spiritual dan tempat ziarah, terutama saat titik balik matahari musim panas. Ribuan orang, termasuk kelompok neopagan dan druid modern, berkumpul untuk merayakan perubahan musim, melanjutkan hubungan spiritual yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Monumen ini melintasi batas waktu dan budaya, menjadikannya warisan dunia yang hidup. Meskipun banyak yang telah dipelajari, misteri Stonehenge belum sepenuhnya terpecahkan. Keindahan dan daya tariknya justru terletak pada ketidakpastian itu. Sebuah monumen diam dari masa lalu yang terus mengajukan pertanyaan kepada masa kini. Hingga kini, Stonehenge tetap berdiri sebagai bukti kejeniusan dan spiritualitas manusia purba, serta pengingat bahwa tidak semua rahasia masa lalu bisa dengan mudah diungkap. Misteri lingkaran batu Klanis Stones di Skotlandia. Lingkaran batu Klanis merupakan salah satu situs megalitik paling terkenal di Skotlandia. Terletak di Pulau Lewis di Kepulauan Hebrides luar, dibangun sekitar 2900 sampai 2600 sebelum Masehi. Situs ini menyerupai Stonehenge di Inggris dalam bentuk dan susunan, namun memiliki keunikan tersendiri. Formasi utamanya terdiri dari batu-batu granit besar yang tersusun membentuk salib, dengan lingkaran di tengah.
dikelilingi oleh deretan batu lain yang membentang ke empat arah. Seperti Stonehenge, misteri utama dari lingkaran batu Klanis terletak pada tujuannya. Masyarakat Neolitik yang membangunnya tidak meninggalkan catatan tertulis, sehingga para arkeolog hanya bisa menafsirkan dari bukti fisik dan posisi astronomis batu-batu tersebut. Salah satu teori menyebutkan bahwa situs ini berfungsi sebagai observatorium kuno untuk melacak gerakan benda langit, terutama bulan. Susunan batu-batu Klanis secara mencolok berhubungan dengan siklus 18,6 tahun gerakan bulan yang dikenal sebagai lunar standstill. Dalam fenomena ini, bulan tampak terbit dan terbenam di titik-titik ekstrem di cakrawala, dan Klanis tampaknya dirancang agar pengamat dapat menyaksikan peristiwa ini secara langsung. Hal ini menunjukkan pemahaman astronomi yang canggih oleh masyarakat Neolitik. Namun, Klanis bukan hanya observatorium. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa tempat ini juga digunakan dalam kegiatan spiritual atau ritual. Ditemukannya bekas pembakaran, tulang belulang, dan alat-alat batu, mengindikasikan bahwa masyarakat kuno mungkin melakukan upacara pengorbanan, penyembahan leluhur, atau perayaan siklus musim di situs ini. Lingkaran batu menjadi pusat interaksi antara manusia, alam, dan kekuatan ilahi. Terdapat pula legenda lokal yang menambah lapisan mistis situs ini. Penduduk Pulau Louis sejak lama meyakini bahwa batu-batu Klanis adalah manusia yang dikutuk menjadi batu karena menolak menghadiri misa Kristen. Legenda ini mencerminkan bagaimana masyarakat pasca Neolitik berusaha memahami peninggalan purba melalui lensa kepercayaan baru yang berkembang kemudian. Tidak seperti Stonehenge yang menarik ribuan wisatawan setiap tahunnya. Klanis terletak di lokasi terpencil dan dikelilingi oleh lanskap alami yang masih murni. Keheningan dan kesunyian yang menyelimutinya menambah suasana magis yang mengiringi setiap kunjungan. Beberapa pengunjung bahkan melaporkan pengalaman spiritual atau energi tidak biasa saat berada di tengah-tengah lingkaran batu. Fungsi sosial situs ini juga tidak bisa diabaikan. Klanis kemungkinan merupakan pusat kegiatan komunitas, tempat di mana berbagai kelompok berkumpul untuk berdoa, berdagang, atau mempererat hubungan sosial. Keberadaan lebih dari 10 lingkaran batu kecil lain di sekitar Klanis mendukung teori bahwa wilayah ini adalah pusat budaya dan spiritual utama bagi masyarakat Neolitik di Hebrides. Penemuan teknologi modern seperti lada dan radar bawah tanah membantu para arkeolog menemukan fondasi struktur tambahan yang tersembunyi di bawah tanah. Penemuan ini menunjukkan bahwa Klanis merupakan bagian dari kompleks yang lebih besar dan lebih kompleks daripada yang tampak di permukaan. Ini memperkuat pandangan bahwa masyarakat Neolitik memiliki rencana pembangunan yang terstruktur dan memiliki makna mendalam. Dengan segala misteri yang menyelubunginya, lingkaran batu Klanis tetap menjadi simbol warisan budaya dan spiritual manusia purba. Monumen ini tidak hanya menunjukkan kecanggihan teknis dan astronomi masa lampau, tetapi juga menyuarakan kerinduan spiritual untuk memahami alam semesta. Hingga kini, Klanis terus menarik perhatian ilmuwan, peziarah, dan pencinta misteri dari seluruh dunia yang ingin menyentuh jejak peradaban kuno yang hilang dalam kabut waktu. Misteri lingkaran Goseck Circle di Jerman. Lingkaran Goseck adalah salah satu struktur megalitik tertua yang pernah ditemukan di Eropa. Terletak di negara bagian Saxony-Anhalt, Jerman. Lingkaran ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 4900 sebelum Masehi oleh masyarakat dari kebudayaan Neolitikum awal yang dikenal sebagai budaya linear ban keramik. Struktur ini dianggap sebagai salah satu observatorium matahari tertua di dunia, bahkan mendahului Stonehenge hingga 2 milenium. Struktur Goseck terdiri dari lingkaran konsentris yang dibentuk oleh 2 parit, pagar kayu, dan palisade tinggi, dengan 3 gerbang utama yang terletak di arah tenggara, barat, dan utara. Ukuran diameternya sekitar 75 meter. Keunikan Goseck terletak pada penempatan gerbang-gerbangnya, yang tampaknya sejajar dengan pergerakan matahari saat titik balik matahari, musim dingin dan musim panas. Penelitian arkeoastronomi menunjukkan bahwa 2 gerbang utama yang menghadap tenggara dan barat dirancang sedemikian rupa agar
cahaya matahari pada hari-hari tertentu dalam setahun, terutama saat titik balik matahari, dapat masuk dan menyinari bagian tengah lingkaran. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Neolitik yang membangunnya memiliki pemahaman astronomi yang mengejutkan untuk zamannya. Meskipun dugaan utama menyebutnya sebagai observatorium matahari, lingkaran Gosek juga diyakini memiliki fungsi religius dan spiritual. Di tengah lingkaran ditemukan sisa-sisa tulang manusia yang mengindikasikan bahwa tempat ini mungkin digunakan dalam ritual pemakaman atau pengorbanan. Fungsi ganda sebagai tempat pengamatan astronomi dan pusat spiritual membuat Gosek menjadi saksi kompleksitas budaya Neolitikum. Yang menambah misteri adalah fakta bahwa Gosek ditemukan relatif baru pada tahun 1991 melalui pengamatan udara dan baru diekskavasi secara menyeluruh pada awal tahun 2000-an. Penemuan ini membalikan pandangan lama bahwa masyarakat Neolitik tidak memiliki struktur kompleks berbasis astronomi. Gosek menunjukkan bahwa peradaban kuno di Eropa Tengah sudah mampu merancang bangunan dengan presisi tinggi berdasarkan pengamatan langit. Gosek sering disebut sebagai Stonehenge versi Jerman atau bahkan Stonehenge yang lebih tua. Namun struktur ini berbeda karena dibangun dari kayu, bukan batu. Meskipun bahan pembuatnya tidak bertahan sekuat batu, sisa-sisa parit dan lubang tiang menunjukkan bentuk asli struktur dengan cukup jelas. Rekonstruksi modern. Situs ini memungkinkan pengunjung untuk mengalami kembali suasana spiritual dan astronomis dari masa ribuan tahun lalu. Legenda dan mitos lokal pun turut menambah aura misterius Gosek. Beberapa cerita rakyat menyebut bahwa area ini pernah menjadi tempat pertemuan roh atau lokasi di mana kekuatan alam bersemayam. Meskipun tidak ada bukti historis langsung yang menguatkan hal ini, keberadaan cerita-cerita tersebut memperlihatkan bagaimana situs purba seringkali menjadi titik fokus imajinasi kolektif dari generasi ke generasi. Gosek bukan satu-satunya lingkaran kayu dari masa Neolitikum yang ditemukan di Eropa, tetapi ia adalah salah satu yang paling terawat dan paling jelas fungsi astronomisnya. Hal ini mendorong para arkeolog untuk meninjau kembali ratusan situs serupa di seluruh Eropa Tengah dan Timur, dengan kemungkinan bahwa masih banyak observatorium kuno yang belum ditemukan atau dipahami. Sebagai monumen kuno yang terus menggugah rasa ingin tahu, lingkaran Gosek bukan hanya peninggalan arkeologi, tetapi juga simbol kecerdasan dan spiritualitas manusia prasejarah. Ia mengingatkan kita bahwa sejak ribuan tahun lalu, manusia telah mengarahkan pandangannya ke langit, tidak hanya untuk memahami alam, tetapi juga untuk mencari makna hidup, waktu, dan keberadaan mereka dalam semesta yang luas.